Hi everyone, welcome back to our video assessments about Kemal Kesalehan supervised by Mr. Insinyur Tri Isra Januardi SPD MPDT IPP. Kami dari kelompok 5. Saya Anggraini Reka Kalsum dengan NIM 2501825 bersama teman-teman satu kelompok saya. Saya Dinda Anggia Putri dengan NIM 2501801. Saya Juliana dengan NIM 2501821. Saya Saima, NIM 2501817. Saya Rizkia Nabila dengan NIM 2501808. Saya Intan Mandalika dengan NIM 250180005. Jadi jika kalian penasaran dan ingin berwawasan yang lebih luas tentang Kemal Kesalehan, jadi tonton video kami sampai habis ya. Let's go! Bayangin kalau kalian hidup 700 tahun yang lalu, belum ada pesawat, belum ada internet, bahkan belum ada mesin modern. Tetapi ada sebuah kerajaan di ujung utara Sumatera yang terhubung dengan pedagang dari Arab, India, Persia, hingga Tiongkok. Kerajaan itu adalah Samudra Pasai. Kalau dipikir-pikir, gimana caranya sebuah kerajaan itu bisa menjadi berkembang di pusat perdagangan internasional pada zamannya? Apakah karena strateginya yang cukup hebat? Atau karena lokasinya yang sangat menguntungkan? Yuk kita cari tahu. Salah satu alasan utama adalah Kerajaan Samudra Pasai letaknya sangat strategis. Kerajaan ini berada di jalur perdagangan Selat Melaka, jalur yang pada masa itu menjadi penghubung antara timur dan barat. Ibarat sekarang, Selat Melaka adalah jalan tol internasional yang selalu ramai dilewati kapal-kapal perdagangan. Para pedagangan dari Arab, India, Persia, dan Tiongkok singgah untuk menjual maupun membeli berbagai komoditas seperti lada, emas, rempah-rempah, kayu sutra, dan hasil bumi lainnya. Karena aktivitas perdagangan yang begitu ramai, pelabuhan Samudra Pasai berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara. Tapi keberhasilan Samudra Pasai bukan hanya soal lokasi. Kerajaan ini memiliki sistem ekonomi yang cukup maju pada zamannya. Salah satu buktinya adalah penggunaan mata uang emas yang dikenal sebagai dirham. Ketika banyak wilayah masih menggunakan sistem barter, Samudra Pasai sudah menggunakan mata uang untuk mempermudah transaksi. Hal ini membuat banyak pedagang menjadi lebih praktis dan meningkatkan kepercayaan para pedagang asing. Semakin banyak pedagang yang datang, semakin besar pula pemasukan yang diperoleh kerajaan melalui perdagangan dan aktivitas pelabuhan. Iya. Nah, disinilah bagian yang menarik. Ulang selesai ya. Nah, disinilah letak bagian yang menarik. Kerajaan Samudra Pasai memiliki lokasi yang strategis yang dapat membawa kerajaan tersebut pada kemajuan yang pesat. Namun, ketika pelabuhan dan kerajaan lain datang, Kerajaan Samudra Pasai mengalami penurunan yang drastis karena pelabuhan dan kerajaan tersebut yang lebih kuat. Nah, disinilah kita dapat melihat Kerajaan Samudra Pasai yang memiliki lokasi yang strategis tidak hanya bisa menjaga stabilitasan dalam jangka panjang. Hal itu tentu dapat kita lihat dari masa kejayaannya. Dari kisah Samudra Pasai, kita bisa belajar bahwa perdagangan mampu membawa kemakmuran dan membuka hubungan dengan berbagai bangsa. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa sebuah kerajaan tidak bisa hanya bergantung pada satu sumber kekuatan. Dibutuhkan kemampuan beradaptasi, inovasi, serta pengelolaan yang baik agar kejayaan dapat bertahan menghadapi perubahan zaman. Karena pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah mencapai kesuksesan, melainkan mempertahankannya. Samudra Pasai membuktikan bahwa perdagangan dapat menjadi kunci kemajuan sebuah peradaban. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada perdagangan saja tidak menjamin kejayaan akan bertahan selamanya. Jadi menurut kalian, apakah keberhasilan kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh strategi kerajaannya
yang sangat strategis. Karena sejarah bukan hanya tentang siapa yang berjaya, tapi juga tentang memahami alasan di balik keberhasilan dan kemundurannya.